Selamat siang teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada siang hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada BRIS, yang kedua ada Agro, yang ketiga ada Medco, dan yang keempat ada INKP. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap dari tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah Bank BRI Syariah. Untuk Bank BRI Syariah ini hari Jumat kemarin naiknya cukup kencang karena berita tentang merger Bank Syariah. Dan dilihat di sini di pergerakan asing masuk cukup besar dan volumenya juga besar. Untuk bandar sendiri secara rata-rata di sini terlihat bandar melakukan akumulasi tapi masih dengan jumlah yang sedikit. Jadi bagi teman-teman yang sudah beli BRIS di bawah, mungkin di kisaran harga 1.500, BRIS masih sangat layak untuk di hold karena saya lihat untuk BRIS ini kemungkinan besar akan mencapai harga 2.000 sampai 2010. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya BRIS bisa hold saham BRIS. Dan untuk teman-teman yang ingin masuk di saham BRIS, di sini saya lebih menyarankan untuk tunggu koreksi dulu pada saham BRIS untuk masuk. Karena melihat harganya sudah naik cukup kencang. Memang ada peluang BRIS ini untuk perdagangan Senin ini melanjutkan penguatan karena melihat dari volume dan asing ini masuknya besar, bandar juga akumulasi. Jadi peluang dia naik Senin ini masih ada. Cuma karena di sini sudah sangat mendekati area 2000, sebaiknya kita tunggu koreksi sehat dulu dari BRIS, baru masuk bagi yang belum punya posisi. Bagi yang sudah punya, bisa hold saham ini. Terus dilihat dari indikator stok RSI sendiri, di sini terlihat dia yang tadinya mulai mengarah ke bawah, setelah ini mengalami penyilangan dan mulai mengarah ke atas kembali. Jadi kemungkinan juga ini stok RSI-nya mengindikasikan BRIS ini mulai menguat kembali. Untuk indikator MACD juga sama, yang tadinya di sini terlihat sideways. Ini udah ada confirm satu kolom yang menandakan bahwa ini BRIS ini akan naik. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya posisi bisa hold, yang belum punya posisi kalau menurut saya saya sarankan untuk tunggu koreksi dari saham BRIS dulu. Tapi bagi teman-teman yang ingin masuk pada saham BRIS, masuk Senin depan, menurut saya bisa, tapi jangan masuk terlalu banyak teman-teman. Teman-teman bisa masuk bertahap pada saham ini. Karena jika nanti dia mengalami koreksi, teman-teman bisa melakukan average down. Jika dia terus melanjutkan kenaikannya, teman-teman masih mendapatkan keuntungan juga. Itu sih ada dua strategi bagi teman-teman yang tidak ingin melewatkan momen ini. Kalau saya sendiri, karena saya sudah melewatkannya, saya akan tunggu koreksi sehat untuk masuk di BRIS. Terus saya akan pindah ke saham lain. Jadi kembali lagi keputusannya ke teman-teman semua. Mau tunggu koreksi sehat, tapi dengan resiko mungkin nanti akan kehilangan momen jika BRIS terus melanjutkan kenaikannya, atau mau beli Senin depan bertahap. Jadi misalkan kalau koreksi, teman-teman masih bisa melakukan average down. Jika dia naik terus, teman-teman tetap mendapatkan keuntungan. Itu bagi teman-teman yang belum punya. Bagi yang sudah punya posisi, ini masih sangat layak untuk di hold untuk BRIS. Saya lihat untuk Desember ini harga 2000 pasti akan dicapai oleh BRIS. Untuk 2021 kemungkinan bisa mencapai level ke harga 3000-an. Selanjutnya yang kedua adalah saham agro. Oke, agro juga terlihat naik cukup banyak pada perdagangan Jumat kemarin. Di sini untuk agro dia mencoba meretest resistennya di harga 780 sampai 790. Jadi agro ini masih coba retest resistennya. Dan untuk next resisten agro itu ada di kisaran harga ini. Di harga 1010
sampai 1020 untuk next resistennya. Untuk support dari agro sendiri itu di harga 620 sampai 630. Jadi teman-teman yang ingin masuk di saham agro, di sini karena dia sudah dekat resisten, kemungkinan besar dia akan mengalami koreksi dulu. Setelah itu baru dia akan breakout. Atau jika dia langsung breakout, teman-teman bisa mulai masuk di agro. Bagi yang belum punya posisi dan atur take profit di 1010 sampai 20. Untuk sampai tahun 2021, saya lihat untuk agro berpeluang mencapai harga 1010 sampai 1020 di tahun 2021. Jadi untuk saat ini untuk agro sudah retest resisten. Cuma lebih baiknya kita tunggu adanya koreksi sehat dulu untuk agro. Paling nggak ke harga 620 sampai 630. Itu level yang sangat menarik untuk kita masuk. Atau bisa masuk pada saat breakout. Ada dua strategi untuk agro. Tunggu dia breakout dari level resisten 780 sampai 790 atau tunggu di area support di 620 sampai 630. Untuk target itu di 1010 sampai 1020. Nah, untuk target di 1010 sampai 1020 itu kemungkinan akan dicapai agro menurut saya di tahun 2021. Jadi untuk saat ini agro ke level 1010 sampai 1020 saya rasa peluangnya cukup berat karena di sini terlihat asing melakukan penjualan saham ini pada kemarin tanggal 11 kemarin asing penjual, padahal pada hari sebelumnya itu tanggal 10 asing masuk banyak. Jadi hari Kamis asing masuk banyak, esokan harinya asing langsung jual. Nah, untuk bandar sendiri di sini bandar netral. Jadi untuk agro saya lihat masih kecenderungan dia akan breakout, cuma saya lebih melihat kemungkinan dia akan mengalami koreksi dulu. Karena dilihat di sini dari stok RSI sendiri di sini masih atau sudah berada di area jenuh belinya. Jadi sangat rawan sekali akan mengalami koreksi, apalagi di sini sudah menyentuh area resisten, sedang mengujinya. Untuk volumenya, di sini volume pembeliannya cukup besar. Untuk MACD di sini masih confirm positif, dia akan menguat. Cuma yang tidak confirm positif akan menguat itu adalah di stok RSI karena agro sudah berada di area jenuh beli, jadi rawan koreksi untuk agro. Untuk asing juga dia keluar. Jadi teman-teman bisa wait and see di support atau tunggu breakout. Itu untuk saham agro. Bagi yang sudah punya posisi di agro, bisa teman-teman hold karena agro ini sudah uptrend. Next targetnya adalah di 1010 sampai 1020. Paling tidak di 2021 level 1010 sampai 1020 akan dicapai oleh agro. Selanjutnya yang ketiga adalah saham Medco. Oke, untuk Medco Energi sendiri dia hampir sama dengan agro. Ini sedang meretest resistennya di 620 sampai 630. Nah, resisten dari Medco ini adalah di 740 sampai 750 dengan support terdekat di 520 sampai 530. Untuk stok RSI juga sudah berada di area jenuh beli. Untuk pergerakan asing masuk dengan jumlah tidak begitu banyak. Volume perdagangan pada hari Jumat ini cukup besar, akan lebih besar dari perdagangan hari Kamis. Dan untuk bandar detektor di sini bandar netral. Untuk MACD sendiri masih confirm, ini masih sinyalnya masih akan menguat. Jadi untuk Medco bagi yang sudah punya posisi, saya lihat Medco ini masih sangat layak di hold karena next targetnya di 740
sampai 750 saya yakin akan dicapai oleh Medco Energi. Paling cepat adalah di bulan Desember ini, paling lama adalah di tahun 2021 pasti akan dicapai oleh Medco. Cuma sebelum dia menuju area 740 sampai 750 di next resistance pasti akan ada koreksi. Melihat ini sudah stok RSI-nya sudah berada di area jenuh beli. Jadi kemungkinan koreksi bagi teman-teman yang belum punya posisi bisa manfaatkan momen koreksi itu untuk masuk ke saham Medco. Ini level yang menarik itu adalah di support dekatnya di 520 sampai 530 untuk masuk pada saham Medco. Jadi untuk saat ini cenderung wait and see dulu untuk saham Medco. Tapi jika dia berhasil breakout, teman-teman bisa masuk juga. Masuk ke tahap waktu Medco ini breakout. Dari resisten di 620 sampai 630 jika sudah berhasil breakout. Jadi sama dengan agro, tunggu di support 520 sampai 530 atau tunggu breakout di area 620 sampai 630. Tunggu saham Medco breakout atau tunggu di area support. Karena stok RSI di sini sudah jenuh beli, kemungkinan besar akan mengalami koreksi. Cuma mungkin dia akan breakout dulu, lalu akan koreksi seperti itu, atau koreksi dulu baru dia akan breakout. Nah, strateginya adalah teman-teman bisa masuk bertahap saat Medco ini breakout. Jadi jika saat dia mengalami koreksi, teman-teman bisa melakukan average down sehingga bisa mendapatkan harga rata-rata yang lebih baik lagi. Itu untuk saham Medco. Selanjutnya yang terakhir adalah INKP. Oke, untuk INKP di sini terlihat dia sudah berhasil breakout dari resisten 1400 sampai 1500. Sekarang mengalami koreksi. Kemungkinan dia akan balik lagi melites resisten ini yang sekarang sudah berubah menjadi area supportnya di 10.400 sampai 10.500. Untuk next target dari NKP, saya lihat NKP ini berpeluang ke 14.600 sampai 14.700. Cuma untuk mencapai level itu kemungkinan ini akan dicapai oleh INKP pada tahun 2021. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya posisi di INKP, sudah sempat beli di level support, ini INKP ini saya lihat akan mengalami pelemahan dalam beberapa hari karena stok RSI-nya sudah menghilang dan mulai mengarah ke bawah. Teman-teman bisa pertimbangkan taking profit apabila nanti INKP ditutup di bawah supportnya di 10.400 sampai 10.500. Bisa taking profit dulu bagi teman-teman yang sudah beli di harga bawah atau sudah sempat beli di support harga 8.600 sampai 8.700. Bisa pertimbangkan taking profit dulu. Nanti teman-teman bisa buyback lagi di kisaran harga yang pada teman-teman amati adalah di 9.700 dulu. Sekitaran harga ini. Jadi jika ditutup di bawah 10.400 sampai 10.500, yang beli sudah di harga support 8.600 sampai 8.700, bisa pertimbangkan untuk taking profit dulu dan amati di area support terdekat di 9.700. Apabila 9.700 tertembus, maka tunggu lagi di area supportnya di 8.600 sampai 8.700. Itu bagi teman-teman yang sudah punya posisi di agro. Di saham INKP, maksud saya Indah Kiat Full M Paper Tbk. Jadi saat ini kita wait and see dulu apakah support di 10.400 sampai 500 ditembus. Jika ditembus, taking profit dulu, amati di area 9.700. Jika rebound, teman-teman bisa buyback. Take profit itu di area terdekat adalah di sini 10.400 sampai 10.500 dulu. Jika berhasil breakout, maka next adalah di 14.000
600 sampai 700. Itu untuk teman-teman yang trading jangka pendek. Jika teman-teman untuk trading jangka panjang tidak ingin melakukan taking profit dulu, bisa, karena saya lihat ini untuk INKP ini sudah mulai bergerak membuat polanya uptrend. Untuk level yang teman-teman harus waspadai adalah MA200 di kisaran harga 7.200. Itu level stop loss teman-teman jika ingin trading jangka panjang. Jika trading jangka pendek di bawah 10.400, ini teman-teman bisa taking profit dulu, bersiap beli lagi di area 9.700. Jika rebound, jika tidak, teman-teman tunggu di 8.600. Itu untuk INKP. Nah, dari bundle detektor sendiri, di sini terlihat INKP ini benar melakukan akumulasi dengan jumlah normal. Stok RSI sudah jenuh beli dan sudah menyilang mulai mengarah ke bawah. Asing juga terus jualan pada saham INKP. Jadi sangat rawan INKP ini koreksi. Untuk MACD sendiri, di sini masih terlihat menguat. Dari MACD belum terlihat sinyal-sinyal pelemahan, tapi patut diwaspadai karena di sini sudah jenuh beli. Untuk stok RSI dan asing terlihat juga terus jualan pada saham ini. Walaupun di sini dalam seminggu ini benar terlihat melakukan akumulasi pada saham INKP. Jadi kita harus tetap berhati-hati dan bersabar pada saham INKP. Jika masih di atas 10.400 sampai 500 masih sangat layak di hold bagi yang sudah punya posisi. Bagi yang belum, bagi yang belum punya posisi, tunggu koreksi dulu saham ini. Paling tidak di harga terdekatnya 10.400 sampai 500 jika tertembus di harga 9.700. Dan next harga adalah di 8.600 sampai 8.700. Itu bagi yang belum punya posisi. Level-level support yang harus diwaspadai dan harus diperhatikan untuk masuk ke saham INKP. Bagi yang sudah punya posisi, jika tidak ingin lihat chartnya setiap hari atau setiap jam, karena di sini sangat dekat dengan supportnya, teman-teman bisa hold saham ini untuk jangka panjang sampai 2021. Saya lihat masih positif untuk INKP, kemungkinan ke 14.600 sampai 14.700. Untuk trading jangka pendek, seperti yang saya jelaskan tadi, taking profit bila ditutup di bawah support 10.400, taking profit dulu, buyback, bersiap buyback jika ada rebound di harga 9.700. Jika tidak, tunggu di 8.600 bagi yang sudah punya posisi. Dan untuk trading jangka pendek, untuk trading jangka panjang masih layak di hold. Level yang diwaspadai adalah di 7.200 di MA 200. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.